Gara-gara Apa tuh? Tante, aku mau Ah, ah, tidur lagi kan. Aku habis sholat ah, subuh ah, biasanya ah, beresin ah. anakku baru aku tidur Nah, lagi. Ku Bang tengok ada Idrus. Iya, Tante. Gara-gara Tante iya. nggak jadi lagi aku tidur nih. Ah, Bang Aku juga Idrus. nggak mau naik loh. Aku juga tadi, aku satu harian di roomnya Bang Cipe, udah di room Cipe aku. Tapi aku ketiduran, ku tengok udah menghilang dia. Ternyata terus tertukar ke PCD apa? King. Tante Ah, cari siapa? bukan, aku tadi di ruangan Bang CP, Aduh, aduh, aduh. Christian Prince. Christian Prince, Oh, aku, tunggu dulu, tunggu dulu. aku, Ini di luar konteks iya, ya. Ini mohon maaf ya. Aku iya, sebenarnya mohon. nggak tertarik debat sama Tante. Takut aku Iya, aku kalah. lagi pagi-pagi kayak Aku gini kalah. nggak Iya, tertarik. aku kalau debat sama Tante tuh kalah terus aku. Nggak bisa aku Ish, menjawab. Bergetar jantung dan nggak, ginjalku dengar Tante menjawab itu. nggak Jadi mungkin. memang sudah kubilang sama seluruh alam bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah, kembali lagi dengan Riva Official, di mana kita akan mereaction berbagai macam skandal, peristiwa, apa yang terjadi di dunia sosial media terkait tentang lintas iman. Ada satu hal yang menarik ya, beberapa waktu lalu saya bahas dengan Dokter Akal atau Julius tentang Bu Darni. Jadi Bu Darni ini adalah salah satu apologet yang sangat cukup unik ya dengan cara menjawabnya, dan dia adalah orang yang boleh kita katakan cukup ada sedikit kejujuran di hatinya. Bahkan dia mengaku dia sering kalah melawan Bang Zuma. Nah, Masya Allah ya, saya agak respect dengan Bu Darni karena sejatinya saya anggap dia adalah penginjil ya Jul ya. Kita punya klasifikasi dalam ranah apologet ini. Ada orang-orang yang kita anggap sebagai penginjil dan itu kita terima dalam ranah akademis, kita anggap dia adalah teman diskusi. Ada Polikardus yaitu penghujat yang kita jadikan dia lawan dalam debat ya. Karena orang seperti ini tidak layak diajak diskusi baik-baik, seperti ada tadi di Komal saya wanita yang kesurupan hantu kemudian masuk ke Komal lalu dengan emosi, agama Islam muncul kapan? Agama Islam muncul kapan? Ya, ini kita anggap sebagai orang-orang yang Polikardus, polemikus, Polikardus, apologet yang ketantruman atau kesurupan hantu. Tapi kalau sekelas Bu Darni, ini saya meletakkan dia sama seperti Pak Beni Irawan, seorang apologet, seorang pembela iman, atau seperti Aldo lah ya, walaupun sekarang Aldo agak sedikit nyerempet sedikit. Tapi Bu Tapi mereka Darni adalah iya karena mereka membela iman ya. Sama ya, kayak Demian De Kuclu ya, terus Demian Dulu Niken, Dekusuk, Samuel, Yes, Herdi ya. Samuel, Ya. yes. Jadi memang ada beberapa apologet dari Kristen ini yang pure membela keimanannya, bukan untuk bertengkar atau berdebat hebat dengan teman-teman Muslim. Saya acungi jempol. Ataupun nyari duit. Kalau nyari Dan duit, mereka nah baru. ya, Bu Darni itu dia tidak cari uang karena dia punya pekerjaan. Sama kalau Herdi juga tidak, sepertinya tidak nampak kalau dia itu cari uang. Dan jadi betul-betul kita nih diperintahkan adil ya. Kita mengklasifikasi ada yang memang apologet, pure apologet, membela iman, ada yang di situ penyesat, pemberontak, penjahat, ada yang mencari uang semata gitu. Jadi kita tuh punya klasifikasi, kita punya sudut pandang beda-beda tentang orang ini. Nah, Bu Darni adalah salah satu apologet kecintaan saya, kesukaan saya yang luar biasa menghibur dunia perdebatan. Saya anggap dengan adanya Bu Darni itu setidaknya menghilangkan rasa sedih karena Bu Uti yang sudah tidak seperti dulu lagi karena memang sedang sakit. Bu Uti tidak seperti dulu lagi ya teman-teman ya. Kalau dulu teman-teman lihat ketika aku berdiskusi dengan Bu Uti, teman-teman akan terhibur mendengarkan argumentasi dia. Argumennya yang membuat teman-teman terhibur kan, bukan sayanya. Nah, jadi Tante Uti menghilang dalam ranah debat karena dia sakit, tapi dia hanya buka Komal saja untuk menunjukkan kalau dia masih hidup gitu ya. Kita kedatangan Tante Darni, kesayangan aku. Tapi terakhir kemarin aku dapat informasi bahwa Tante Darni hendak berhenti karena mengharamkan masuk Komal-Komal Muslim dan bahkan dia bersumpah tidak akan masuk Komal Muslim. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran bagi aku. Kalau Tante Darni tidak ada, apalah Tapi daya dia aku milih. dipaksa. Itu bukan dia mau, tapi dipaksa oleh CP dan teman-temannya kan. Oh, karena dia merasa, CP merasa Bu Darni bukan penghujat. Maka teman-teman kita ini keberatan kalau Bu Darni yang mewakili Kristen. Karena teman-teman kita Kristen mau yang mewakili agama Kristen yang mampu menghujat. Kalau tidak bisa bawa data, minimal bisa hujat lah. Itu kali ya. Jadi kalau Bu Darni ini udahlah nggak bawa data. Oke, Bu Darni itu bawa data ya, Jul. Dan dia bukan penghujat, tapi masalahnya dia mengaku kalau dia selalu kalah sama Bang Zuma. Ini mungkin yang bikin oten-oten yang Polikardus melihat nggak mau kita Bu Darni yang mewakili kita, maka kita paksa Bu Darni untuk berhenti atau kita brainwash Bu Darni untuk mengikuti jejak-jejak kita
cara-cara kita, minimal kalau tidak mampu menampol dengan kitab sucinya mereka, minimal hujatlah gitu. Kan bisa gitu ya kali ya. Makanya Bu Darni kemarin dipaksa untuk berhenti berdiskusi dengan umat Islam. Sebentar Julius, 1 menit. Pak, kayak mana ya? Coba kita dulu secara waras dulu berpikir ya. Sementara Alkitab ini udah 600 tahun duluan ada, eksis 600 tahun daripada Al-Quran. Udah tercatat di sini, dan orang Yahudi pun ditanya memang ada penyalipan Yesus. Tapi kok lucu, di dalam Al-Quran kok bisa pula dicatat di situ Yesus tak disalib, sementara Al-Quran 600 tahun lagi baru ada. Ini udah 600 tahun sudah tertulis di sini. Kok ada pula yang baru, bisa pula di sana di kitab suci sana menceritakan nggak disalib, kan aneh. Ini itu. Darah noise. Siapa yang bising? Darah. Darah. Ini kita sapa dulu nggak ya. bisa di ini kan ya. Ada Uli, Pak. Assalamualaikum Uli. Ini saya tadi nggak sengaja lihat ada Bu Darni. Saya kaget kan. Saya sempat bersedih beberapa hari ini. Kenapa? Saya pikir saya akan kehilangan Bu Darni. Salah satu apologet kecintaan kesayangan saya itu Bu Darni gitu loh kan. Terus saya dengar kemarin Dokter Akal bilang katanya Bu Darni bersumpah tidak akan masuk Komal Muslim. Sedih hatiku Bu Darni. Aku cuma punya tante 2 dulu, Uti Watimena, tapi udah sakit-sakitan. Aku pikir adalah tante Kudarni namanya sekarang. Katanya mau berhenti masuk Komal Islam. Pas ku tengok tadi betapa bahagianya lah hati ini. Kulihat tanteku yang cantik semok lagi bohai ini masih berapologet. Waduh, terima kasih engkau masih hadir ke Komal Muslim wahai tanteku. Kenapa rupanya kok nggak mau masuk lagi ke Komal Muslim? Aku udah berjanji sama teman-teman apologet itu semua, bahwasanya mereka nggak setuju Ibu Derni itu di sini disiksa. Ibaratnya Yesus itu selalu dihina, tapi aku perlawananku nggak ada gitu loh. Mereka sedih mendengarkan kalau aku naik. Hebat kali loh. Aku aja nggak sanggup lawan Bu Darni loh. Aku aja terkaing-kaing loh pas debat. Kalah loh aku sama Bu Darni kalau debat. Aduh, jahat kali orang-orang. Kenapa orang-orang baik seperti Bu Darni ini dilarang berapologet memberitakan Injil? Kenapa orang-orang seperti Christian Prin? Kenapa orang pembohong seperti Sopiatul malah diangkat sama mereka? Bu Darni nggak makan babi seperti Yesus. Kenapa orang-orang kebabian itu kok nggak suka sama Bu Darni? Mungkin beginilah nasib orang menyampaikan kebenarannya Bu Darni. Ya sabar ya Bu Darni. Iya. Aku salut kali loh sama tanteku satu ini, serius. Jujur dari hatiku yang paling dalam, cinta kali aku sama engkau wahai tanteku yang cantik, semok dan putih. Serius rambutnya indah ini. Aduh, aku sedih aku waktu dengar tanteku mau berhenti berapologet. Tidak, aku bilangkan Bu Darni. Kalau begitu aku mau berhenti juga lah. Mau gitu kan lah tadi kan tante. Tapi ku tengok wajah tante bangun tidur nggak gosok gigi, udah berdebat dengan Pak Turiman. Aku kasih ya kan. Waduh. Bahas penyalipan. Mungkin sedikit saya tanggapi lah ya tante. Boleh tante? Iya, boleh. Tapi tante kalau Bang Zuma lembut-lembut ngomongnya, kalau sama aku tante nanti ngegak. Namanya pun idola awak dia, kau pun. Gak mungkin kasar aku sama dia. Tapi sukanya aku tante ini, walaupun tante berdebat dan berbeda keyakinan dengan kami, yang kebenaran memang tante bela. Aku dengar kok tante ngomong apa kemarin itu. Luar biasa tante. Andailah aku percaya bahwa Roh Kudus itu hinggap di diri manusia, ku anggaplah tante punya Roh Kudus ya. Tapi sayang aku nggak percaya kayak gitu-gitu ya kan. Oke lah, aku jawab sedikit ya. Tapi aku mau menyatakan cintaku sama tante. I love you tante. Ya itu dulu. I love you too. Iya. Iya saya betulan loh. Serius aku loh. Tapi tante kalau semakin baik sama kami umat Islam loh tante. Biasanya dikucilkan loh di orang Kristen loh tante. Iya loh, rata-rata kayak gitu kalian loh. Kalau contoh Pak Denny, tanya Pak Denny, Pak Denny, apakah engkau dikucilkan oleh teman Kristenmu wahai Pak Denny? Bukan. Itu rahasia. Kan loh. Kok dikucilkan sama Kristen? Kalau kita yang jahat-jahatnya kita kucilkan.
Ya udah aku pamit dulu ya semuanya ya. I love you. Bye Pak bye. Denny dan Tante Darni ini adalah om dan tante aku ini orang-orang baik kalian ya. Jadi mereka ini justru dikucilkan oten-oten laknatullah Bani Kunarion yang suka berapologet dan suka berpolemikus yang disebut dengan Polikardus itu. Beda, penginjil itu beda. Penginjil dengan Polikardus beda. Kalau tanteku ini nggak kuanggap Polikardus, tanteku ini kuanggap penginjil. Jadi aku tuh sayang sama dia ya. Walaupun dia beda iman. Nanti kalau aku ke Medan tambal ban gratis lah. Oke, sekarang aku jawab. Kata Tante Darni, kenapa di kitab kalian yang baru muncul di abad ke-6 mengatakan bahwa tidak ada penyalipan? Aku mau luruskan dulu Tante. Tante sayang, dengar ya, bahwa kami umat Islam itu tidak membantah adanya penyalipan. Ingat? Yang dimaksud dengan penyalipan adalah adanya seorang manusia yang mati dengan cara keji, dibunuh dengan cara disalib dengan sangat kejam. Kami tidak membantah peristiwa itu. Yang kami bantah, yang Al-Quran bantah, yang kami dapat info dari Allah bahwasanya yang mati itu bukanlah orang benar ini Tante. Siapa orang benar ini? Yang disebut dengan Nabi Isa alaihissalam, dan dalam kalau bahasa Yunaninya dipanggil dengan Isus. Maaf ya. Dan bahasa Indonesianya Yesus. Nah, sebenarnya kami tidak menghina. Kenapa dikatakan umat Islam tidak menghina? Justru karena kami percaya kepada Tuhan yang mengatakan bahwa orang-orang pilihannya adalah orang-orang yang dicintai dan doa orang pilihan akan didengarkan. Itu menjadi masuk akal. Kemudian kami lebih percaya kepada info yang disampaikan Al-Quran daripada Bible. Kenapa? Kalau Tante boleh kutanya, siapa kiranya yang menyatakan bahwa dia betul-betul melihat Yesus anak Maria yang disalib? Sementara Tante tahu ada seorang penjahat yang disebut dengan Yesus Barabas. Bagaimana mungkin Pontius Pilatus yang adalah seorang pemimpin pada waktu itu membebaskan seorang penjahat demi menghukum orang yang tidak bersalah sama sekali? Tak mungkin Tante, ini merusak kewibawaan seorang raja atau seorang kaisar, entah gubernur pada waktu itu. Bayangkan dia mengatakan tidak ada salah dalam diri orang ini. Orang Yahudi bilang salibkan dia, babiku dibuangnya 2000 ekor, rugi aku berapa juta itu, taruhlah kalau 6 juta kali 2000, udah berapa juta duitku habis, kurang ajar orang ini. Dibuangnya babiku, capek-capek aku ternak babi, bunuh diri babiku gara-gara dimasukkannya setan. Emang kurang ajar orang ini. Salibkan. Nah gitu. Tapi apakah Pontius Pilatus sebodoh itu menerima perkataan Yahudi yang menuntut untuk menyalibkan, sementara Pontius Pilatus adalah seorang yang mengadili? Itu kan merusak citranya, Bu Darni, seperti dijelaskan Pak Turiman tadi. Maka tidak masuk akal kemudian bahwa dia betul-betul disalibkan sebagaimana tuduhan orang Yahudi yang memang menghendaki dia disalib walaupun ditemukan tidak ada kesalahan, Bu Darni. Nah, kami umat Islam mendapatkan informasi sama persis sebagaimana Musa mendapatkan informasi tentang adanya penciptaan langit dan bumi, padahal Musa tidak ada pada waktu itu. Musa itu tidak berada ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Musa tidak berada ketika Abraham didatangi Tuhan. Musa tidak berada waktu Elisa naik ke atas surga. Tapi Musa mampu menuliskannya ke dalam kitabnya ribuan tahun kemudian, sama persis sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan informasi di abad ke-6 padahal dia tidak berada di tempat itu. Ini adalah tradisi Samawi, para nabi Samawi, sayangku, cintaku. Tetapi tidak apa-apa kalau Bu Darni tidak percaya dengan Al-Quran, itu tidak masalah. Hanya saja yang perlu Bu Darni ketahui, tidak bisa dikatakan, tidak bisa dijadikan parameter kebenaran mana kitab yang lebih dulu ada, itu tidak bisa dijadikan parameter kebenaran. Kenapa? Kalau memang Bu Darni percaya dengan kitab yang lebih dulu ada, harusnya Bu Darni tidak percaya dengan perjanjian baru, tapi hanya justru percaya perjanjian lama. Tolonglah dilipat selimut itu dulu ya, biar pagi-pagi ini rapi kapal kita ya. Tolong disusun nanti bantalnya itu. Ambil ya? pulpen aku, ngambil pulpen. Pergi gosok gigi dulu, baru duduk, ikat rambut cantik-cantik, kalau perlu pakai jilbab kayak Mikana itu ya. Pulpen mau catat dia itu. Coba pelajaran dia mau catat itu. Dia nih orang pintar, dia belajar ini. Oke, sebentar ya. Ini user nih Islam apa Kristen nih? Selamat Saya pagi Kristen. ya. Oke, selamat bergabung ya. Jadi Bu, yang aku cintai, yang aku sayangi,
aku bangga sekali, bahagia sekali punya. Aku bilang bukan lawan diskusi ya, tapi teman diskusi. Tentuku Iya. ini adalah seorang yang bermartabat. Dia tak pernah makan babi, makanya sifatnya kalem. Tapi kalau jumpa aku, dia mengamuk. Jumpa Bang Zuma dia lembut-lembut, ya kan? Tapi nggak apa-apa, dia idola memang. Bang Zuma memang pantas diidolakan. Ya. Terus Bu Darni ya. Tapi kalau nanti Bu Darni mau cari idola lain selain Bang Zuma, bolehlah Yonatan Nandar, boleh. Nah, terus jadi Bu Darni yang kucintai ya. Kita memang berbeda informasi. Bu Darni dapat buku yang ditulis entah siapa. Ini aku jujur ku bilang. Bu Darni dapat buku yang ditulis oleh entah siapa. Buku perjanjian lama yang ditulis menjelek-jelekkan orang yang tidak sejalan dengan orang Yahudi. Contoh, betapa jeleknya Nabi Ismail alaihissalam dalam perspektif orang-orang Kristen dan Yahudi, padahal beliau bukanlah orang yang ada dosa dalam kitabnya Bu Darni. Kalau nanti kutanya orang Kristen, kenapa kalian sangat tendensius kepada Nabi Ismail? Tunjukkan satu dosanya saja dalam Bible, tidak akan kalian jumpai. Tapi kutanya, kok kalian memuji Yakub atau memuliakan Ishak? Kalau kalian tengok betapa Yakub menipu untuk mengambil berkat, yang mencuri berkat dari Esau, kok Tuhan memberkati? Apakah betul? Wajar Bu Darni, kitab Bu Darni itu lebih condong memuliakan orang-orang Bani Israel. Kenapa? Karena yang menulisnya adalah orang-orang Yahudi. Bu Darni dapat dari orang Yahudi yang tidak tahu siapa nama mereka penulisnya. Lalu diterima mentah-mentah sama Bu Darni, dan Bu Darni percaya itu dari Roh Kudus. Apapun perkataan Bible itu tetap Bu Darni terima. Walaupun Bu Darni dikasih tahu bahwa Daud mencuri istri orang. Padahal secara logika Bu Darni tahu barang siapa menginginkan di dalam hati, maka sama saja berzina, dan berzina hukumnya adalah mati. Anehnya lagi, Tuhan yang sama yang memberikan hukum ini tidak membunuh Daud, padahal Daud berzina. Nah, inilah kenapa kami tak percaya dengan kitabnya Bu Darni. Kenapa? Kami tidak tahu siapa penulisnya. Ajaran Musa bisa diselewengkan sebagaimana Musa berkata, selagi aku hidup kalian sudah berlaku busuk, apalagi aku mati kalian akan berlaku tegar tengkuk. Artinya Bu Darni, kami tidak percaya dengan kitab Bu Darni bukan karena kami mau menghinakan agama Kristen, tidak, tapi kami tidak mau menerima informasi yang tidak jelas siapa penulisnya. Nabi Muhammad SAW kemudian mengaku sebagai nabi. Itu pun berdasarkan pertimbangan akal kami terima, bukan hanya berdasarkan agama waris dari orang tua kami Bu Darni. Bagaimana pertimbangan akal kami menerima beliau adalah Rasul? Karena beliau adalah orang yang amanah. Tidak ada satu riwayat yang mengatakan Nabi kami seorang pendusta. Kalau ada maka buktikanlah orang-orang Kristen. Silahkan kalian tunjukkan Nabi kami pernah berdusta sebagaimana Paulus pernah berkata, oleh karena dustaku, kalau seandainya kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku masih dihakimi? Maka Yesus berkata Bu Darni, cara melihat dia penyesat atau tidak mungkin. Pohon buruk menghasilkan buah baik dan pohon baik menghasilkan buah buruk. Kenapa Bu Darni percaya pohon buruk yang adalah Paulus kok dipercaya membawa buah baik? Yesus berkata tidak mungkin. Bu Darni bisa bicara mungkin, bahkan diterima. Bahkan Pauluslah yang membatalkan hukum Taurat, Efesus 2:15. Bu Darni masih menjalankan hukum Taurat menentang Paulus. Inilah kenapa kami tidak percaya kitab Bu Darni. Ya, karena kami percaya Tuhan memberi firman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar kami tidak tersesat. Mungkin itu dulu wahai tanteku. Ya. Semoga menjadi apologet selalu, dan mudah-mudahan Bu Darni ini menjadi Kristen yang betul-betul representasi Kristen sesungguhnya, berbeda dengan Polycarpus lainnya. Terima kasih Roma. Terima kasih Bu Darni. Udah, aku jawab ya. Begini. Tadi kenapa percaya pada Paulus ya? Yang kutulis-tulis dulu ku jawab ya. Kenapa kami percaya pada Paulus? Di dalam Al-Quran juga, Quran surat 36 ayat 13 dan 14. Di sana ada 3 rasul Isa Al-Masih.
Nah, kalian tahu siapa itu? Makanya saya selalu dengung-dengungkan itu. Sementara di dalam Quran surat Yasin 36 ayat 13 dan 34 ada 3 rasul Isa Al-Masih. Pertama Bulus, bahasa Arabnya, bahasa Yunaninya Paulus, baru Johannes, baru Petrus. Nah, mereka bertiga lah yang diutus oleh Isa Al-Masih. Nah, sementara Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Kalau bagi kami itu dia Yesus Tuhan. Dia hanya Tuhanlah yang mempunyai rasul. Itu ya. Itu sejarahnya Paulus. Jadi Paulus itu tidak diragukan lagi dan memang dia rasul. Dia tidak nabi. Dia hanya utusan Isa Al-Masih. Nah, utusan Yesus. Islam tidak percaya kitab Kristen karena penulisnya tidak dikenal. Yes. Nah, itu kan kalian. Kalau kalian tidak percaya, jangan kalian kotak-katik dong Alkitab kami. Jangan kalian obrak-abrik Alkitab kami. Alkitab kami ini adalah sudah penuntun bagi kami, bagi hidup kami di sepanjang hidup kami ini sampai Yesus datang. Jadi ini nggak bisa digugat lagi. Nah, begitu datangnya kalian para apologet Islam menghancurkan Alkitab ini, menggurgari Alkitab ini. Kalian bilang Yesus tak disalib. Sementara di dalam Alkitab ini sudah 600 tahun eksis, baru Al-Quran eksis, sudah tercatat penyaliban Yesus. Contoh yang mencatat bahwasanya ada penyaliban Yesus. Matius 27 ayat 32 dan seterusnya. Di sana sudah jelas di TKP dia dibawa memikul salibnya, baru disambung dengan orang Kirene itu membawa salib sampai di penyaliban. Banyak yang menyaksikan, dipaku tangannya, disalibkan dia, mati dia, diturunkan dia, semua ada di TKP. Jadi kok kalian pula pintar-pintaran bilangkan Yesus tak disalib, sementara di Alkitab sudah jelas tertulis Yesus disalib. Ada ini, ada ditulis di sini, bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Terdata, nggak karang-karangan, ada dicatat. Udah 600 tahun ini berdiri, sudah 600 tahun eksis. Al-Quran belum ada. Al-Quran, loh kenapa tiba-tiba Al-Quran begitu nongol? Kok diceritakan nggak disalib Yesus? Dari mana datangnya itu cerita itu? Sementara ini sudah jelas ini tertulis, terdata. Nah, itu dulu pakai penyaliban ada tertulis di Alkitab. Nah, Yesus tidak disalib, sudah kuceritakan tadi. Nah, makanya aku teman-teman, aku hanya menjawab apa yang kalian tanya. Makanya memang ilmuku juga belum sebegitu banyak, tetapi aku hanya kepingin untuk menginjilkan siapa Yesusku itu, apa hakikatnya Yesusku itu. Itulah yang harus ku kabarkan ke seluruh bumi ini. Nah, untung aku nggak bisa jalan ke bumi, ke negara-negara lain. Nah, ada handphone ini, kalau contoh kita di sini sudah banyak yang menyaksikan. Itu sudah termasuk penginjilan. Nah, saya sudah jawab tadi pertanyaan Umi bahwasanya ada penyalipan, ada ayatnya. Kalau kalian mana ada ayatnya? Sedangkan ini tadi Matius 27. Aku berdebat dengan Tante Darni ini, kalah aku serius. Matius entah 27. Kenapa terpesona aku lupa Tante mengabarkan Itu Injil dengan bersemangat itu loh Tante. Aku terus terang aku bilang Tante, sudahlah cantik, semo, berdikari, janda yang montok, luar biasa pokoknya. Nggak ada lagi lah yang ku bilang ya. Tapi Bang Jibril mau menjawab itu tentang Bulus atau Paulus itu, bolehnya? Sebentar. Boleh, silakan. Mana tahu nanti mengidolakan Bang Jibril nanti. Ya. Sebentar, karena saya tadi duluan di sini. Pertama, kalau tadi dikatakan siapa ini yang bicara ini? Saya user. Oh, Sebentar, user. Ya. Sebentar. Ini tunggu dulu, Bang User, Bu Darni. Bang Jibril ini nggak kalah ganteng loh dari Bang Juma loh, Bu Darni. Udah nggak usah terlalu seperti itu, itu masalah pribadi. Loh, apa user ini aku lagi sama tante aku ngomong. Kamu itu sukanya itu mengalih-alihkan pembicaraan ya, supaya bujuk. Kok ngamuk-ngamuk pagi orang lagi bahagia dengan Bukan Tante Darni kok. Justru aku bangga sekali dengan kehadiran tidak tanteku. sesuai dengan esensi. Loh, beberapa kali kamu kalau hostnya tidak masalah, kenapa kok Anda yang kerepotan gitu loh? Kalau ngamuk nanti saya turunkan ya, sabar. Ya, yang pertama, banyak yang saya sebagai Kristen dengan Bu Darni, ya memang kita nggak percaya dengan Al-Quran, Bu Darni. Kalau kita percaya dengan Al-Quran, kita bukan Kristen, sebaliknya seperti itu gitu loh.
Iya kan? Iya. Itu aja di garis bawahi. Dia Itu ngajakin yang pertama. kita substansi. Sementara dia ngomong kalau kami percaya Quran maka kami yang bilang kau harus percaya Ini Quran ngapain sih siapa? orang ini? Orang lagi sedang Diam berdiskusi dulu. indah Kau tadi dengan dari tadi Tante tuh Kudarni ngomong yang nggak ada cantik yang yang ini semo loh, nggak ada ini. yang Lah ini. kau Sabar, Pak setidaknya Yusuf, tunggu omonganku giliran dengan ya. tanteku Sudah, sabar ini dulu, ada sabar. satu hal yang perlu kau pegang. Apa Sabar. itu? Sungguh pun kami berbeda keyakinan, kami sama-sama saling melaksanakan iman kami. Apa? Dia menginjili, aku berdakwah. Kalau dia tidak terima tak masalah, Sudah, aku tak diam terima dulu kitabnya kau, tak Rifa, masalah. diam. Kok kau panas? Kok kau yang Kamu kebakaran juga yang bulu? panas. Biarkanlah Bang Atas Jibril tiga, menjawab baru. dulu terkait tentang Paulus. Tuh, tanteku terbuka bajunya. Tante, betul dulu bajumu itu. Ah. Nggak usah Udah, kamu, lepas nggak usah kancingnya. kamu belok-belokkan kata-katamu. Biarkan Sabar, tanteku Rifa. ini dijawab sama Bang Nggak Jibril. usah. Mana Udah, tahu diam dulu nanti kau, tanteku Rifa. Diam. berubah Kenapa kamu yang dari kepanasan mengidolakan di Bang sini? Zuma Sabar. kepada mengidolakan Bang Jibril Kalau ya nggak saya kan. turunkan nih ya. Kalau Lanjut. nggak sabar ya. Assalamualaikum. Dengarkan dulu. Ya, Dengarkan dulu. Waalaikumsalam. Jadi Dengarkan. Itulah suara tante. Tengok tante. Bu Uni Ripa minum teh, tetapi Bu Dari tidak masukkan kopinya ke tehnya Bu Ripa. Dan Ibu Ripa pun tidak masukkan tehnya, masuk ke Ibu Darni, tapi sama-sama minum, gitu bah. Jadi dialog tuh lintas teks begini, sehat. Kenapa jadi ada yang marah-marah? Jadi Bu Darni Karena minum kopi. dia pengen kami berantem sama Bu Darni kayaknya. Ya, kan? kan Bang Jibril, Mulai Tante Darni harus framing. dikasih Lo premen Tante Memang Darni harus orang dikasih iblis itu paham pinter, ya. tentang Mbak Paul. Pinter Udah lu Usir, banyak kali membacakan. cerita kau Usir, kau turunlah, mending nggak ada guna kau hidup, turun kau, mending kau tap-tap layar aja di bawah. Biarkan tanteku aja berapa lagi yang cantik ini. Udah kita Aduh, doang, aduh. kalian itu Silakan Bang Rifa, Jibril, udah nggak silakan Bang laku Jibril. kalian Ada kau itu. rusuh Komal ini. Tadi Komal ini adem-adem Orang aja. yang bisa menjawab pertanyaan. dialognya bang. Iya. Jadi ini ya mengganggu ini ya. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Darmi, Ini Bang Jibril ya. Bu Darmi, ini maaf nih masih gelap nih semua. Tapi saya mau menanggapi aja. Bu Darni tadi menyebutkan tafsir Ibnu Katsir ya. Ini saya ada bukunya dan ini langsung. Ini scanan ya, bukan PDF-nya, scanan ya, bukan editan ya. Nah, di sini saya bisa lihat, ini maaf Bu Darmi, bukannya mau membantah atau apa, hanya menjawab saja. Saya clarify aja di kitab yang ini, di Yasin, ayat 13-14 tadi Ibu bilang, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami riwayatkan dengan utusan ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Mereka menjawab, kamu tidak yakin hanyalah manusia seperti kami, Allah tidak menurunkan satupun, kami tidak lain hanyalah pendusta belaka. Ini yang Ibu Darmi kutip tadi kan. Nah, di sini kalau saya baca Bu, ini tafsirnya ya. Ini tafsir Ibnu Katsir juz 22 di Yasin. Ibnu Ishaq meriwayatkan sampai kepada Ibnu Abbas, Ka'ab al-Ah, dan Wahab bin Munabid berkata, yaitu kota Antokia. Rajanya dikenal dengan penyembah berhala. Lalu Allah Ta'ala mengutus kepadanya 3 orang rasul, yaitu Syadik, Syaduk, Syalum. Akan tetapi mereka mendustakan, diriwayatkan dari Buraidah bin Halsib, Ihrar, Katadah, dan Azuri bahwa itu adalah negeri Antokia. Dan ini ayat selanjutnya. Dan firman Ta'ala, di sini nggak disebut Bu. Siapa namanya tadi? Bulus. Atau Ya, Paulus, nggak ada, Bu. Bulus bahasa Arab, bahasa Arab. Nah, di sini Syadik, Syaduk, Syalum. Nggak ada Bulus Bu. Itu. Iya, nggak ada Bulus Ibu. Ibu Darmi sayang. Itu kalaupun di situ nggak ada, hanya Tuhan lah yang tahu siapa yang berdusta nanti. Tante dibilang sayang barusan tante. Oh, aduh tante. Aduh. Iya kan? Alamat ada idola baru lah tante aku. Semangat dia masuk komando. Emangnya
Bang Jibril emangnya duda? Bang Jibril duda atau kayak mana? Atau masih umur 25 tahun? Belum pernah. Kalau ada istrinya nggak mau. Kalau ada istrinya janganlah. Belum pernah menikah dia pernah. tante, ya ampun. Tante langsung serepet. Berapa Tante. umurnya? Umur Saya 34 tante. masih kecil. Nah, kecil enggak. Masih anak ingusan. Mana pula anak Enggak, ingusan tante. tapi Iyalah, jelas 5 ya. itu udah dewasanya. Iya, tapi jelas ya, Bu Darmi, ini nggak ada Bu, ini primer loh, ini kitabnya langsung loh. Bukan online, jadi nggak ada tuh bulus. Jadi Iya, tapi kan insya Allah itu kan utusan Isa Al-Masih kan, utusan Iya, Isa Al-Masih. di sini nggak disebutkan Isa Nggak ada Al-Masih, disebut. tapi di sini, Nggak ada, tapi di sini sayangku. disebut Syadik, Syaduk, Syalum. Semok, nggak ada semok. Iya. Ya udah, yang jelas kalau Ya. kami mempelajari dan memeriksa di situ ada 3 rasul Isa Iya, Al-Masih. itu yang kita buka nggak itu. ada. Itu kita buka nggak ada. Jadi, dengar ya, hukum ke-9, hukum Allah ya, hukum Allah yang ke-9. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Udah hukum itu ya. Nah, di Makanya antara saya kita, tunjukin. Ini makanya Iya. saya tunjukin. Iya, Ini makanya maksudku, saya tunjukin. siapa di antara kita nanti yang berdusta, nantilah Tante kita di Semok. pengadilan hadapkan. Tante semok. Bang Jibril bawa data itu tante semok. Oke lah. Masa tante nggak Lanjut. paham? Tante, Iya. jangan cari istri loh tante. Sweet. Nggak mungkin aku. Nggak mungkin tante ini. Tante kan umurnya udah 49, dia kan 35. Nggak mungkin lah. Khadijah tante. Sayang, 15 tahun kasihan jaraknya dia. dengan Nabi Muhammad SAW tante. Beda. Kalau tante bersyahadat kemudian Bang Jibril OTW Beda. dan menjemput tante dengan badan tante dibawa dia ke Jakarta. Aku memang seandainya kalaupun ada, aku memang suka orang-orang yang penginjil, enggak orang kaya. Yang ku cari bukan orang yang kaya raya, tidak. Yang memang dia mempunyai iman yang kuat di dalam Apa coba tante, penginjil iya, pentaurat Iya. iya, pengalquran iya, kaya Umurnya. juga, ganteng juga, apalagi kurangnya tante. Umurnya nanti aku nggak tahan sama dia umurnya. Dia masih kuat, dia masih energik. Aku kan 49. Gitu loh. Tante kan suka ngangkat ban, tante kan kuat. Bukan aku yang angkat ban, tapi kan anggotaku yang angkat ban. Aku kan hanya ngatur. Kayak mobil tronton. Gak ada aku ngangkat-ngangkat, duduk-duduknya aku. Namanya awak yang ngatur kok. Umat Islam Maksudku, itu tante memang pantas diidolakan. Cobalah tante lihat Bang Zuma, berkarakter, berkarisma. Tengok Bang Jibril, suaranya menggetarkan pohon Iya. cemara. kalau Bang Jibril suaranya lelaki sejati gitu loh. Sweet, sweet. Mungkin mikrofonnya aja. Udah, aku tahu nggak tante, gara-gara Apa tuh? tante, aku mau tidur lagi kan. Aku habis sholat subuh biasanya beresin anakku baru aku tidur lagi. Tengok ada tante, gara-gara tante Iya. nggak jadi lagi aku tidur nih. Aku juga nggak mau naik loh. Aku juga tadi, aku 1 harian di roomnya Bang Cipe. Udah, di room Cipe aku. Tapi aku ketiduran, ku tengok udah menghilang dia. Ternyata terus tertukar ke PCD King. Tante cari siapa? Bukan, aku tadi di ruangan Bang Cepe, Aduh, aduh. Christian Prince. Aku Tunggu dulu. Ini di luar konteks Iya. ya. Ini mohon maaf ya. Aku Iya, sebenarnya mohon. nggak tertarik debat sama tante. Takut aku Iya, kalah. aku lagi pagi-pagi kayak Aku gini kalah. nggak tertarik. Iya, aku kalau debat sama tante tuh kalah terus aku. Nggak bisa aku Ish. menjawab. Bergetar jantung dan ginjalku dengan tante menjawab itu. Nggak Jadi, mungkin. memang sudah aku bilang sama seluruh alam bahwa aku kalau tante Darni yang debat sama aku kalah, aku bilang. Suaranya indah merdu dan menawan semok rupanya, aku bilang. Jadi tante, aku naik ke sini betul-betul karena aku rindu. Loh, Kak, sedih loh tante. Aku pikir tante mau berhenti jadi apologet gara-gara si Christian Prince berbohong kemarin itu kan. Kan tante bela waktu itu Bang Zuma di depannya si Cepot itu. Kata tante, Semua aku bela, iya. iya, kata tante bilang ini loh yang bikin aku betul-betul apa ya tersentuh dengan kata-kata tante. Baik-baik loh mereka loh, aku nggak diejek-ejek, masya Allah. Iya. Inilah orang
apa ya, beliau betul-betul jujur. Kalau orang Islam di Komalnya baik kayak gini, makanya aku bangga loh teman-teman Muslim memperlakukan Bu Darni, memperlakukan orang-orang Kristen lain dengan sopan, dengan baik. Kenapa? Itulah nanti yang menjadi asbab bisa jadi mereka tidak menjauh dari Islam, maksudnya tidak membenci agama Islam. Nah, Tante mengatakan sendiri kepada si cepot pret itu bahwa untung loh mereka baik-baik, aku nggak dihinanya aku. Padahal aku udah bangga-banggakan kau. Iya, Mana jagoanmu? Dan dia terbirit-birit, terkencing-kencing di celana. Kayak mana menurut Tante gitu? Dia apologet, berkoar-koar, mengaku bahwa dialah jago. Tiba-tiba dia nantang Bang Juma, dia kabur. Bukan Ini namanya kabur. apa? Gini, Rifa, Kenapa? dikiranya aku sama Bang Juma ada didengarnya katanya bagi-bagi koin. Kalau bisa kau bawa ke sini Cipe, nanti ku kasih kau koin gitu kata Bang Juma. Didengar Cipe gitu, ada yang jadi mundur dia takut, gitu loh. Takut dia nggak mau dia nengok umat Islam ini berbagi koin sama Bu Darni mungkin. Kurang ajar memang si cepot. Ya aku bilang boleh, kalau boleh menambahkan soal Ibnu Katsir ini. Iya. Nanti malam lah kita diskusi nanti malam. Kok diam Julius? Sebentar Julius, aku panggil ya. Oke, nah jadi itu ya, Bu Darni ini adalah salah satu apologet kesukaan aku. Aku nggak mau debat dengan dia. Kenapa? Aku tahu dia itu hanya membela imannya. Makanya aku selalu bilang, kalian jangan adu-aduku sama Bu Darni lah. Aku pasti kalah, aku bilang kan, karena dia adalah dosen dalam lintas iman ini. Aku bilang kan. Contohnya tadi pagi Julius ya. Jadi kami sempat berdiskusi dengan Bu Darni dan dia banyak sekali menjelaskan beberapa hal. Ya kembali lagi seperti biasa lah ya. Dan dia ditemani, dia mengakui bahwa dia harus punya teman untuk berdiskusi ini. Kenapa? Karena dia butuh data-data dari kawan-kawannya, kata dia. Lucu dia memang. Dan aku sangat mencintai, dan saya sangat mencintai Bu Darni. Kenapa? Bu Darni adalah salah satu apologet yang mampu menghibur rakyat-rakyat yang sedang menonton debat lintas iman. Karena dia sangat lucu, so fun, sangat friendly, dan dia juga tidak menghujat ya, dan dia murni betul-betul membela akidahnya, membela agamanya. Kurang lebih seperti itu. Julius, kamu kenapa Julius? Kenapa kamu terdiam Julius? Kita akan lihat ya, kita akan lihat nanti video dari Bu Darni, dan mungkin ini ya mungkin diputarkan dulu. Mungkin kita putarkan dulu biar jelas. Putarkan dulu. Ya, jadi ini adalah diskusi yang baru saja terjadi tadi malam antara Bu Darni dan Uni Rifa ya. Dan kita cukup terkejut gitu. Setelah satu hari setengah lah. Ya, 1 hari setengah Bu Darni nggak muncul, tiba-tiba Bu Darni muncul lagi, dan apa yang dia sampaikan, teman-teman nonton sendiri. Betul. Dan tadi itu sebenarnya saya juga kaget pas Julius bilang bahwa dia tidak akan pernah muncul lagi di Komal Muslim dikarenakan dia dilarang sama teman-teman Kristennya, dianggap tidak mampu bertahan apalagi menyerang. Saya lihat dia diskusi dengan Pak Turiman sambil duduk masih pakai selimut, Jul. Jadi aku bilang, Bu, kenapa nggak gosok gigi dulu? Aku bilang sambil bercanda kan, dan dia pun menanggapi. Dan beda ya, kalau dalam ranah perdebatan lintas iman dia keras. Tapi ketika sudah berhenti debat, maksudnya Jul gini, profesionalnya tuh gini Jul ya. Ini kita kan lagi debat tentang agama nih Jul. Dia keras itu sama aku, dia marah tuh. Tapi pas seandainya kita alihkan sedikit pembicaraan tentang Bang Zuma misalnya kan, tentang dunia lucu-lucuan, dia langsung menimpali, tidak, emosinya juga berubah gitu Jul. Itu aku sukanya dari Tante Darni itu gitu loh. Dia termasuk bisa menempatkan diri gitu. Ketika lagi ngomong biasa, dia tidak membawa-bawa debat. Ketika lagi debat, dia betul-betul fokus membela imannya. Nah, jadi ketika aku bahas tentang Bang Zuma gitu kan, dia sumringah. Dia sangat senang sekali memang. Dan tadi aku sempat tanya sama dia ya, Tante, gue bilang kan, kenapa kalau sama Bang Zuma Tante sangat kalem dan lembut? Kenapa sama aku Tante ini? Ya beda lah sama idola, kata dia. Dia ngakui Jul. Masya Allah ya, ternyata. Oke, kita putarkan dulu daripada kita dengar bacot Uni terus. Iya, kita dengarkan dulu videonya. Cukup unik ya. Masya Allah, lucu sekali Bu Darni. Iya, teman-teman sudah lihat ya videonya, dan saya mau kasih tahu bahwa Bu Darni itu kemarin tuh udah sempat dia berjanji kepada teman-temannya tidak akan masuk ke channel-channel atau komal-komal Muslim ya. Itu teman-teman bisa lihat cuplikan videonya, dan buktinya itu di channel Dr. Akal News. Ini ya, Bu Darni dipaksa Polycardus untuk ikut hujat Islam dan jangan lagi masuk ke channel Muslim kalau hanya untuk berdiskusi seperti biasa. Kalau mau menghujat baru boleh masuk, kalau cuma untuk diskusi jangan. Karena Bu Darni tidak punya kemampuan dan hanya mempermalukan kekristenan menurut para Polycardus.
Karena standar yang dipakai standar Polycarpus, bukan standar penginjilan. Ya, ya itu standar mereka. Jadi teman-teman ya, kalau kita lihat ya, saya juga telah menelaah beberapa hal. Teman-teman, ini buktikan di lapangan ya. Teman-teman buktikan di lapangan. Kalau ada teman-teman kita Kristen yang santun, baik, dekat dengan pihak Muslim, itu akan dikucilkan. Siapa salah satunya? Carol dari Katolik. Kenapa Joseph itu diidolakan oleh orang Kristen? Karena dia dianggap mampu menyerang Islam. Mampu, walaupun yang dia lakukan itu adalah apa ya? Strawman ya, menyimpulkan sesuatu yang tidak disimpulkan oleh umat Islam. Menyerang sesuatu yang tidak ada polemik dalam Islam. Nah, jadi dia dianggap, padahal dia Katolik. Nah, Carol yang menjelaskan iman Katoliknya dengan data-data dan tidak menyerang Islam, itu dikucilkan, dijauhi sama teman-teman Kristen. Satu lagi itu contohnya, Justin Edo. Edo itu walaupun seperti itu dia lebih cenderung menjelaskan iman Kristennya. Nah, orang Kristen nggak butuh itu. Orang Kristen butuh orang Kristen yang mampu menghujat orang Islam. Nah, itu standar Polycarpus yang kita lihat ya. Kita bisa buktikan itu di lapangan. Yang ketiga adalah kalau tidak salah itu Tante Uti. Tante Uti sendiri itu nggak terlalu diminati oleh orang Kristen. Yang meminati ya paling paham-paham tua gitu kan. Orang-orang tua. Dulu dia diminati. Dulu dia dianggap bisa membubuki Bang Juma dan membubuki saya dengan cerocosannya yang tidak jelas. Tapi sekarang ketika dia sudah slow down, dia tidak terlalu diminati lagi. Karena memang teman-teman kita yang pendebat-pendebat dari kalangan Oten ini standarisasinya adalah Polycarpus, yaitu penghujat dan penista agama. Beda, kalau dalam Islam itu kita justru mau yang seperti Bang Juma, kita sangat-sangat luar biasa euforianya, kita mencintai, seperti Ustadz Alif, kita juga mencintai, seperti Ustadz Wafi, kita mencintai, seperti Bang Ali, kita mencintai. Jadi apapun karakternya umat Islam dalam ranah perdebatan ini, ada yang keras, lembut, ada yang semi-semi keras seperti Ustadz Alwan, itu diminati, itu dicintai gitu, bahkan dicari-cari dan dihormati. Tapi kalau kita lihat dari sisi sebelah ya, kalau ada yang Kristen yang baik hati, tidak sombong, rajin nabung, baik kepada kita, itu akan dikucilkan dan dia tidak akan diterima dalam ranah apologet. Nah, yang diterima adalah seperti penghujat kiamat, Sopiatul, Erben, si Kayapas, ya kan? Si Joseph, para penghujat aja, Elia, ya kan? Para penghujat aja diterima. Nah, itu dia kenapa bahkan Mikana sendiri ya, yang membuka Komal hanya tanya jawab seputar Kristen, itu yang nonton kebanyakan orang Islam karena lawak-lawak dengarkan ceramahnya Mikana. Tapi kalau orang Kristen sejati itu enggak, menurut mereka tuh enggak suka gitu, karena mereka pengennya tuh menghujat Islam. Dulu contohnya M. Kucluk, si Kace, murtadin yang tidak punya ilmu, itu dulu diidolakan sama para Oten. Kenapa? Karena dia dianggap menghujat. Jadi Paul Jong dulu sangat diidolakan sama kaum mereka karena menghujat. Begitu ya kalau kita lihat. Nah, jadi teman-teman, inilah fenomena dalam ranah dialektika lintas iman. Di mana yang paling banyak menghujat dalam ranah Kristen itu orang Kristen akan senang. Tapi kalau ada orang Kristen yang santun seperti Bu Darni, itu akan dikekang, akan dikucilkan, akan direndahkan. Itu terjadi. Tanya saja, ada Pak Denny itu yang poligami, yang mengatakan tidak ada larangan poligami dalam Bible. Ibu Darni seorang Advent tidak makan babi, dan dia berjebak idolakan Bang Zuma, itu tidak boleh menurut mereka. Dan yang ketiga itu Edo Justin ya, yang coba menjelaskan penjelasan Agatha atau siapa Agatha atau siapa lupa saya. Dia juga dikucilkan, bahkan sekarang tidak ada. Aldo yang mengatakan bahwa Bible itu sudah ada perubahan-perubahan, dikucilkan juga. Banyak yang dikucilkan. Bahkan ada pendeta-pendeta yang menjelaskan pakai bahasa roh atau apa, itu tidak diterima. Mereka mau yang berani menghujat Islam tanpa ada fotonya, tidak menunjukkan muka, seperti Sofiatul yang ada di luar negeri, Taipudin yang ada di luar negeri, Paul Jong yang ada di luar negeri, si Kuclu yang udah ketangkep, si Mamora sekarang udah nggak berani lagi, ya kan? Coba kalau ramenya mereka tuh kalau ada kita gitu, kalau kita nggak ada, mereka nggak ada apa-apanya gitu. Mereka tuh tidak diminati sama Oten sendiri ya, karena Oten itu menyukai Oten-Oten lain yang menghujat. Itu bisa kita lihat kok. Bagaimana dulu Yusuf Manumbulu yang banyak nonton karena nyinggung-nyinggung Islam. Jadi Yusuf Manumbulu itu kenapa banyak yang nonton dulu? Karena dia menyinggung agama Islam, yang dia hadirkan adalah murtadin odong-odong yang mengaku adalah Islam ekstremis, Islam garis keras, bisa baca qul huwallahu ahad, tapi pas ditanya itu surah apa? Yasin katanya. Jadi itu yang diangkat oleh Polycarpus gitu. Kalau lebih seperti itu Julius ya. Ini kita saksikan teman-teman. Kita saksikan dimanapun Anda berada. Kita punya pola. Kita sudah melihat analisa pola ini
Teman-teman saya yang santun, yang baik hati, tidak sombong, kenapa kok dikucilkan? Mereka Kristen, mereka baik dengan saya gitu. Tapi kenapa yang menyerang kita, yang bermusuhan dengan kita, itu diidolakan? Beda. Beda dengan kami umat Islam. Kami umat Islam itu mengidolakan semua apologet Muslim, mencintai semua apologet Muslim. Mau dia lembut, seperti Ustadz Alif, mau dia keras, seperti Bang Juma, mereka adalah sama. Kita satu suara semua. Nggak ada kita gap-gapan gitu. Begitu kurang lebih Julius. Ada lagi tambahannya Jul? Nggak ada ya, memang miris kalau kita lihat nasib dari teman-teman kita sebelah yang kelakuannya baik. Nggak boleh, harus menghujat, harus jahat. Itu baru disenangi oleh pihak sebelah. Dan Bu Darni yang cukup lucu adalah kenapa dia nggak tahan ya? Kenapa Uni Rifa Anda lihat? Kenapa dia bisa nggak tahan untuk tidak berdebat dengan pihak Muslim? Ya, jadi gini ya, Bu Darni ini dia betul-betul seorang apologet. Dia hanya membela imannya. Dia bukan ingin menyerang Islam. Dia hanya ingin nimbrung, merasa tahu. Seperti aku dulu ingin menjawab aja gitu. Maka ketika dia menjawab, dia tidak belajar bagaimana Al-Quran. Paling dia diberikan sama kawan-kawannya, ini loh di ayat. Contohnya tadi, dia bilang, dalam surat Yasin ada Paulus katanya. Lalu pas ditanya kan, apa itu di Al-Quran itu ada surat nama Paulus? Nggak ada Bu Darni, adanya di tafsiran. Ah betulkah? Coba tengok dulu katanya. Serius Bu Darni, ini dibukakan surat Yasin kan. Ini loh nggak ada Bu Darni sama sekali. Kalau nggak salah di surah Yasin ayat ke-13 kalau nggak salah ya. Baru dia tahu, ternyata dia ini betul-betul mau membela imannya saja. Maka saya sangat respect dengan dia. Tapi kalau Polycarpus yang menyerang agama, apa namanya, menyerang secara langsung gitu kayak Kiamat, Sofiatul, itu banyak penontonnya, banyak yang meminati gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya dari sisi Islam kita akui juga ya, kalau kita lagi berhadapan dengan Polycarpus, view kita langsung meledak naik. Tapi justru Pak Donditan yang akademik itu juga nggak kaleng-kaleng penontonnya gitu loh. Pak Donditan itu, dia itu betul-betul membagi data, kemudian mempertanyakan kembali, dan dia tidak mau debat-debat dengan orang yang tidak berilmu misalnya. Tapi penontonnya coba lihat, dengan Bang Zuma dia setara gitu loh. Lihat berapa subscriber YouTube-nya. Saat live mungkin dia kalah, tapi setelah selesai live penontonnya Kodondi itu naik kencang. Kodondi jauh lebih besar. Jauh lebih besar Pak Dondi yang nonton. Karena apa? Karena umat Islam itu tidak semua, maksudnya itu gini ya, ada yang suka melihat Bang Zuma bertengkar itu karena menghantam Polycarpus, dan tidak sedikit juga yang tidak suka karena Bang Zuma terlalu keras. Tapi tidak ada kita mengucilkan Pak Dondi, karena Pak Dondi ketika dia hadir dengan Bang Zuma sama-sama ini, mereka sama-sama ini kan, sama-sama kuat gitu kan. Nah kalau Bu Darni dia baik hati, tidak sombong, dia dikucilkan. Sementara yang dinaikin sama teman-teman Oten yang Polycarpus ya, itu Sofiatul, Kiamat gitu, Yusuf Matubulu. Ini kita lihat polanya dari dulu seperti ini. Tapi ya kembali lagi ya bahwa saya sendiri kalau dalam ranah ini saya suka dua-duanya. Saya suka dengan Bang Zuma yang berlaku keras kepada Oten-Oten penghujat karena memang harus seperti itu. Saya sendiri juga seperti itu. Saya mencintai Pak Doni dengan data-datanya yang mengajak orang-orang yang mengaku intelektual dari kalangan Kristen untuk mendiskusikan secara kritis apa yang dipegang. Jadi dua-duanya adalah model yang berbeda tapi tujuan yang sama gitu ya. Kalau niat kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu, itu tidak bisa kita jengkal. Tapi kita bisa melihat polanya. Bu Darni dihajar sama Oten. Si Carol dihajar sama Oten. Justin Edo dihajar sama Oten. Si Herdi dulu diajar sama Oten. Padahal Herdi itu termasuk bagus loh diskusinya. Si Herdi itu loh kalau diskusi itu dia nggak kayak si CP. Nggak kayak si CP cocot. Dia kasih data. Nah, dihajar sama Oten. Pak Lukas dengan intelektualnya yang cukup lumayan baik, dihajar sama Oten. Pak Beni Irawan dihajar sama Oten. Ini sudah berjalan 5 tahun. Saya ingat dengan nama-nama tokoh-tokoh yang santun, yang membawa data, yang betul kritis dalam ranah akademis. Dia bilang iya, kalau memang ia berubah, ia bilang iya. Kalau tidak berubah, dia bilang tidak berubah, seperti Aldo. Mereka dikucilkan gitu loh. Tapi kalau dalam ranah Islam, ya dari ranah yang kerasnya banyak peminatnya, yang akademisnya banyak peminat, yang lembut seperti Ustadz Alif, seperti Ustadz Awan juga banyak peminatnya. Jadi inilah bedanya gitu loh. Ini bedanya kalau kita lihat Polycarpus dengan para apologet gitu. Kurang lebih seperti itu sih, lucu sekali ya. Mudah-mudahan Bu Darni tetap kuat menjalankan tujuannya menginjili seluruh makhluk. Aku sangat mensupport Bu Darni karena bagaimanapun juga Bu Darni aku anggap sebagai
ya yang menemani aku lah di dunia debat lintas iman ini. Kalau nggak ada ceweknya kayaknya nggak seru juga, Jul. Semua cowok-cowok aja. Mikana nggak berani diskusi. Siapa lagi ya? Ya Lutfina atau mereka nggak berani diskusi berdua gitu, dua arah tuh nggak berani. Mereka cuma buka koma, terus nanti nanya-nanya Islam gitu. Kalau aku kan memang terbuka, silakan masuk kita ngobrol bareng. Itu yang menurut aku jago dan keren Bu Darni menghadapi Bang Zuma, menghadapi Unirifa. Bahkan Unirifa katakan, aku kalah deh kalau sama Bu Darni karena Bu Darni luar biasa gitu. Aku salut dengan usianya. Dia betul-betul memiliki semangat dalam melakukan penginjilan. Ya terserah kita nanti terima atau tidak itu urusan belakangan. Yang pasti dia berusaha untuk menyampaikan. Dan jangan bully Bu Darni. Orang Islam jangan bully Bu Darni karena dia sudah termasuk dibully dalam agama dia. Mari kita support dia, mari kita cintai dia. Justru dengan kehadiran dia, ini loh diskusi lintas iman ini bisa kok dua arah dengan cara yang apa ya, friendly gitu. Contoh seperti tadi pagi saya di Bu Darni. Padahal banyak sekali kata-kata dari Bible-nya yang menampol dia, tapi dia tetap bisa tertawa. Luar biasa Bu Darni. Nah, insya Allah nanti kita undang dia ke stream ya teman-teman ya. Mudah-mudahan. Tapi kita tidak bahas debat agama. Saya lebih ingin ngobrol santai dengan Bu Darni. Karena saya anggap dia adalah satu tokoh TikTok juga nih. Keren nih Bu Darni nih. Silakan Julius. Ada yang menambahkan? Nggak ada ya, semoga Bu Darni bisa kembali berdebat seperti biasa, jangan pedulikan para polikardus-polikardus itu. Terus kalau Bu Darni sendiri nih, menurut Unirifa nih, apakah akan konsisten atau besok dipanggil sama polikardus lagi, akan berubah lagi? Ya tergantung ya Jul, kalau seandainya Ibu Darni ini nanti diberikan materi-materi menghujat Islam, bisa jadi mereka digunakan sama polikardus. Tapi kalau Bu Darni konsisten dengan pernyataan dia bahwa dia hanya menginjili, kemudian paling dia bertanya-tanya tentang Islam. Tadi sudah mulai sih dia nyerempet-nyerempet, tapi bagi aku tuh ada yang di bawah komentar orang Islam kan, Bu Darni cari Bu Darni, tangkap Bu Darni katanya. Saya bilang, kenapa kalian terlalu ini sekali? Itu memang dari sisi dia sebagai Kristen, dia menganggap bahwa Tuhan kita Tuhan palsu itu hal yang lumrah karena memang dia tidak beriman kepada Tuhan kita. Tapi kita jawab saja. Argumen dia kita imbangi dengan cara menjawab. Justru ketika dia menuduh itu kesempatan kita untuk menjawab dari perspektif Islam. Makanya saya sangat cinta dengan Bu Darni. Saya tidak menganggap Bu Darni itu sebagai lawan debat, tapi saya menganggap sebagai kawan debat gitu. Ada orang-orang yang memang saya lawan dalam ranah perdebatan ini seperti penghujat-penghujat polikardus yang membawa syubhat itu. Tapi ketika ada seperti Bu Darni, kemudian banyak sebenarnya ya, ada beberapa orang itu yang mau diskusi dua arah. Ya itu saya anggap sebagai teman. Pak Antoni Pak Antoni itu adalah salah satu, bahkan bukan saya anggap sebagai teman diskusi. Saya anggap sebagai guru saya karena dia secara akademis memang filsafat dia mendapatkan gelar masternya itu dari Vatikan memang ya. Makanya saya banyak belajar juga dengan Pak C. Antoni. Attitude-nya bagus. Sebagai Katolik dia memiliki attitude bagus. Bahasa yang tertata. Kenapa salahnya kalau kita belajar kepada orang Katolik sementara yang dia tampilkan adalah sesuatu yang baik gitu kan? Nggak ada masalah gitu. Artinya apa? Saya memperlakukan siapa lawan debat saya tergantung bagaimana sikap mereka. C. Antoni adalah teman debat. Bu Darni adalah teman debat. Dulu Justin Edo pernah menjadi teman debat, tapi kemudian menjadi lawan debat karena dia bertransformasi menjadi penghujat. Teman-teman juga harus tahu ya, teman-teman Kristen ini di awal memang ada yang baik, tapi tiba-tiba menjadi penghujat itu banyak. Tidak konsisten dengan prinsip mereka. Tapi kalau saya lihat Bu Darni, mungkin karena faktor keidolanya Bang Zuma, dia mengidolakan Bang Zuma ya. Jadi dia betul-betul berusaha untuk ya menjaga sikap. Tapi luar biasa sih Bu Darni, memang karakter dia kayaknya baik kali ya. Tante Dani emang baik mungkin. Kurang lebih seperti itulah. I love you pula pokoknya Tante Dani. Jangan pernah berhenti Tante Dani, karena adanya dirimu adalah bukti bahwa kita saling mengimbangi dalam dakwah dan juga penginjilan. Semoga orang-orang seperti Bu Darni hadir untuk betul-betul menginjili, dan umat Islam juga betul-betul perlu dakwah. Boleh kalian mempertanyakan agama lain dengan catatan bawa dalil. Jangan hanya asumsi dan framing saja. Mungkin seperti itu Dr. Akal atau Julius. Oke, silakan tutup. Ya, itu saja mungkin teman-teman. Mari kita support. Kalau memang ada teman-teman kita yang hendak menginjili, kalian jangan berlaku keras kepada mereka. Mereka bisa jadi ingin mengetahui tentang Islam, hanya menyampaikan keyakinan mereka. Jadi kan mereka teman diskusi. Dan juga kalau ada para polikardus, ya kasih ke Bang Juma aja ya. Kasih ke Bang Juma para polikardus biar dibubukin dia sama Bang Juma, karena harus ada juga orang seperti Bang Juma untuk mengcounter hujatan-hujatan. Ya, itu dia sahabat Rasulullah juga memiliki beberapa karakter, ada seperti Sayyidina Umar, ada seperti Abu Bakar, ada seperti Sayyidina Ali, ada seperti Sayyidina Utsman. Mereka berbeda karakter tapi saling menguatkan. Semoga umat Islam seperti itu, bukan saling menjatuhkan ya, dan kita selalu dijaga oleh Allah dalam satu bingkai
ketauhidan dan lebih luas dengan teman-teman Kristen Bingkai NKRI. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.